wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Putrisari dengan NIM 70300121023 dari kelas keperawatan A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu fikih di bab 3 dan 4. Nah, di bab 3 itu ada dalil dan sumber hukum. Nah, pertama-tama ada dalil-dalil hukum. Secara bahasa, artinya petunjuk pada sesuatu baik yang bersifat material maupun yang bersifat non-material. Sedangkan menurut istilah, suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara yang bersifat praktis, baik yang kedudukannya qat'i atau pasti, atau dani atau relatif. Nah, dalil dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama ada segi asalnya, segi ruang lingkupnya, dan segi kekuatannya. Untuk dalil ditinjau dari segi asalnya, terdapat dua, yaitu dalil nakli, yaitu dalil-dalil yang bersifat dasar dari nas langsung, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan ada dalil akli, yaitu dalil-dalil yang berasal bukan dari nas langsung, akan tetapi dengan menggunakan akal pikiran, yaitu ijtihad. Selanjutnya, dalil ditinjau dari ruang lingkupnya. Nah, dalil ditinjau dari ruang lingkupnya ini ada dua macam, yaitu dalil kulli, yaitu dalil yang mencakup banyak satuan hukum. Dalil kulli ini ada kalanya berupa ayat Al-Quran dan berupa hadis. Juga ada kalanya berupa kaidah-kaidah kulli. Selanjutnya ada dalil juz'i atau tafsili, yaitu dalil yang menunjukkan kepada satu persoalan dan satu hukum tertentu. Selanjutnya ada dalil ditinjau dari daya kekuatannya. Nah, dalil ditinjau dari daya kekuatannya ada dua, yaitu dalil qat'i dan dalil dhanni. Untuk dalil qat'i sendiri itu terbagi dua macam, yaitu ada dalil qat'i wurud, yaitu dalil yang meyakinkan bahwa datangnya dari Allah atau Al-Quran atau dari Rasulullah melalui hadis mutawir. Dan yang kedua itu ada dalil qat'i dalalah. Nah, yaitu dalil yang kata-katanya atau ungkapan kata-katanya menunjukkan arti dan maksud tertentu dengan tegas dan jelas sehingga tidak mungkin dipahamkan lain. Selanjutnya ada dalil dani. Nah, dalil dani ini terbagi kepada dua macam pula. Yang pertama itu ada dani al-wurud, yaitu dalil yang memberi kesan yang kuat atau sangkaan yang kuat bahwa datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua itu ada dani al-dalalah. Nah, yaitu dalil yang kata-katanya atau ungkapan kata-katanya itu memberi kemungkinan arti dan maksud lebih dari satu. Selanjutnya kita pindah ke sumber-sumber hukum Islam. Nah, secara etimologi atau bahasa, sumber berarti asal dari segala sesuatu atau tempat merujuk sesuatu. Adapun secara terminologi atau istilah, dalam ilmu ushul, sumber diartikan sebagai rujukan yang pokok atau utama dalam menetapkan hukum Islam, yaitu berupa Al-Quran dan Al-Sunnah. Sumber-sumber hukum Islam yang disepakati maupun tidak disepakati ada beberapa, yaitu yang pertama, sumber hukum yang disepakati. Nah, sumber hukum yang disepakati ini ada Al-Quran, Al-Hadis atau Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sedangkan sumber hukum yang tidak disepakati itu ada istishad, istisab, maslahah, sad az-zari'ah, uruf, syar'u man qablana atau syarat sebelum kita, mazhab sahabi. Selanjutnya kita pindah ke bab 4. Nah, di bab 4 ini judulnya itu ada kaidah-kaidah fikih. Yang pertama kita itu harus mengetahui pengertian kaidah fikih. Jadi, kaidah fikih itu istilah kaidah-kaidah fikih adalah terjemahan dari bahasa Arab al-qawaid, al-fiqhiyah. Al-qawaid merupakan bentuk plural atau jamak dari kata al-qaidah yang secara kebahasaan berarti dasar, aturan atau patokan umum. Pengertian ini sejalan dengan Al-Safihani yang mengatakan bahwa kaidah secara kebahasaan berarti fondasi atau dasar. Selanjutnya ada manfaat kaidah fikih. Nah, kaidah-kaidah fikih sangat penting di dalam ilmu fikih, di antara lainnya itu yang pertama ada dengan mengetahui kaidah fikih secara langsung akan mengetahui prinsip-prinsip umum fikih, karena dengan kaidah-kaidah fikih berkaitan dengan materi fikih yang banyak sekali jumlahnya. Yang kedua, dengan memperhatikan kaidah fikih akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi.
Yang ketiga, dengan kaidah fikih akan lebih arif dalam menerapkan materi fikih dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk keadaan dan adat yang berlainan. Selanjutnya, kita pindah ke beberapa kaidah fikih atau kaidah pokok. Yang pertama itu ada segala perkara tergantung niatnya. Nah, kandungan pertama ini tujuan niat. Pada dasarnya, tujuan dan fungsi niat itu adalah untuk membedakan antara perbuatan ibadat dari perbuatan adat dan untuk penentuan atau at-tayyin, spesifikasi atau kekhususan antara mandi dan berwudu. Untuk sholat dengan mandi dan mencuci anggota badan untuk kebersihan biasa. Itu untuk segala perkara tergantung niatnya. Yang kedua itu ada keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Nah, kandungannya itu perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan al-yakin atau yakin dalam kaidah di atas itu adalah sesuatu yang pasti berdasarkan pemikiran mendalam atau berdasarkan dalil. Yang ketiga itu ada kesulitan mendatangkan kemudahan. Nah, umpamanya seseorang sulit menunaikan sholat dengan cara berdiri, maka ia dibolehkan duduk. Bila masih sulit, dibolehkan berbaring. Dan bila masih sulit, maka hanya dibolehkan dengan mengedipkan mata. Itu untuk kesulitan mendatangkan kemudahan. Nah, yang terakhir itu ada kemudaratan, itu hendaklah dihilangkan. Maksudnya ini, kaidah ini sangat berperan dalam pembinaan hukum Islam, terutama untuk menghindari berbagai kemudaratan dalam kehidupan masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi ilmu fikih di bab 3 dan bab 4. Mohon kurangnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.